Kali ini Mimin mau ngebahas anime bertema isekai lagi nih cuy. Kali ini judulnya adalah Hatageke Mono Michi, yang menceritakan tentang Shibata Genzo yang merupakan pegulat profesional kelas berat. Genzo selain seorang pegulat, dia juga adalah seorang pecinta binatang dan mempunyai cita-cita membuka pet shop. Dia menyukai semua binatang. Di tengah pertandingan terakhirnya dalam memperebutkan gelar pegulat terkuat, Genzo secara mendadak menghilang dari atas ring. Dia terpanggil ke dunia lain. Di sana dirinya disuruh untuk menjadi pahlawan dan mengalahkan para monster kuat. Tapi ketika dirinya mengetahui kalau monster tersebut seperti binatang, dia pun tidak terima harus mengalahkan dan membunuh mereka. Dia pun kabur dari istana tempat dirinya dipanggil menuju ke tengah kota. Nah, dari premisnya aja udah bikin kita penasaran cuy. Langsung saja kagak usah berbasa-basi. Kita sikat menuju ke inti ceritanya. Tapi sebelum kita mulai, biar nonton kalian juga tambah nyaman nih, pasang dulu lah headset kalian. Lupakan kenangan tentang mantan. Atur posisi rebahan terwena kalian. Selamat menonton sambil gelesotan. Ceki bro. Di suatu arena, pembawa acara mengumumkan pertandingan perebutan gelar juara dunia di antara Animal Mesh dan Macadamian Ors alias MAO yang akan segera dimulai. Genzo sedang mempersiapkan pertarungan di ruangannya dan berharap menang untuk menyelesaikan bab pertama hidupnya. Lantas kemudian memulai bab kedua. Manajernya yang bernama Big Saigo masuk. Tetapi Genzo memintanya untuk tidak mengganggu. Big Saigo ini bertanya apa yang dilakukan Genzo jika menang di pertandingan. Ia menebak Genzo akan berhenti menjadi pegulat profesional. Lalu beralih kembali ke cabang olahraga pertarungan lain. Setelah Big Saigo pergi, Genzo memikirkan bahwa bab kedua hidupnya akan dimulai ketika dia memenangkan pertandingan malam itu, di mana dia ingin hidup dikelilingi oleh hewan yang dicintai dan membuka toko hewan peliharaan. Di atas ring, Genzo mulai melawan MAO. Dia naik ke tali dan melompat bersama Hiroyuki. Namun tiba-tiba, keduanya menghilang dan dipindahkan ke waktu dan tempat yang berbeda. Genzo bertanya-tanya apakah hal tersebut adalah tipuan dari Big Saigo. Dia bertemu dengan Putri Atlena Elgrad Ratis yang menganggapnya sebagai pahlawan, serta memintanya untuk membantu mengalahkan hewan buas dan Raja Iblis. Sebagai penyayang hewan, Genzo tidak suka dengan perintah tersebut, hingga dia meraih Putri Atlena dan membantingnya. Genzo menyadari dia mungkin telah bertindak terlalu jauh dan menutupi bokong sang putri dengan jubahnya. Tetapi hal itu malah membuat para penjaga semakin kesal, dan Genzo terpaksa melarikan diri dari mereka. Berjalan di kota, Genzo ingin bertanya di mana dirinya berada, tetapi orang-orang malah kabur ketakutan.
Ginzo menduga mereka berlari karena topeng yang dipakainya itu. Namun setelah melepasnya, orang-orang malah mengejarnya, menyebut Ginzo sebagai pria mesum karena berkeliaran di kota hanya dengan celana dalam. Beberapa saat kemudian, Ginzo masih tidak menemukan apapun dan memberitahu Hiroyuki. Dia akan mencarikannya makanan. Ginzo didekati oleh Misha dan Wolfgang von Kraftmann yang berniat menjualnya dan mengambil Hiroyuki untuk dijadikan sumber penghasilan. Saat Ginzo melihat Misha, dia menjadi senang karena Misha memiliki telinga binatang. Tetapi begitu melihat Wolfgang, Ginzo menjadi lebih bersemangat karena wujud serigalanya yang berbulu lembut. Misha dan Wolfgang malah jadi ketakutan saat mendapati Ginzo yang terlihat buas dan ingin menerkam mereka. Sebelum mereka sempat melarikan diri, Ginzo menangkap Wolfgang. Ia menggosokkan wajahnya ke bulu lembut Wolfgang. Misha berusaha untuk melepaskan Ginzo, tetapi usahanya sia-sia saja karena pria itu sangatlah kuat. Wolfgang menyerah saat Ginzo menggaruk bulu di dagunya yang membuatnya keenakan. Ginzo kemudian menoleh ke arah Misha dan berniat mengelusnya juga. Namun pada saat itu terdengar seorang gadis yang menangis yang mengeluh tidak ingin dijual, tetapi bersedia jika diberi makanan enak. Ginzo mendapati si gadis yang menangis itu adalah manusia serigala yang bernama Shigure. Dia galau menentukan pilihan mengelus Misha si gadis bertelinga kucing atau Shigure si gadis bertelinga serigala. Misha berlari mendekati Edgar dan memberitahu Ginzo ini adalah seorang pria mesum. Ginzo mencoba menjelaskan bahwa dirinya bukanlah pria mesum dan hanya orang yang sangat menyukai hewan. Meski tidak tahu tujuan Edgar membawa Shigure, Ginzo menyimpulkan Edgar sebagai orang jahat karena membuat gadis serigala itu menangis. Dia meraih Edgar dan membantingnya. Misha dan Wolfgang membantu Edgar bangun dan membawanya pergi. Begitu ingat Ginzo belum mengelus Misha, dia langsung mengejar mereka. Shigure menghentikan Ginzo untuk mengucapkan terima kasih karena dirinya tidak jadi dijual. Ginzo mengira kalau Shigure ini akan dijual sebagai budak. Tetapi dugaannya salah karena Shigure ternyata meminjam uang dari Edgar. Dan malahan membuat kesepakatan jika dirinya tidak bisa membayar tepat waktu, mereka bisa menjualnya. Sebagai gantinya, dia meminta Edgar memberikan pinjaman tanpa bunga dan jaminan yang digunakannya untuk memulai bisnis dan menjadi kaya. Tetapi semuanya tidak berjalan sesuai rencana. Shigure membawa Ginzo ke Hunter Guild sehingga dia bisa mendapat pekerjaan di sana dan menghasilkan uang. Saat bertemu dengan Master Guild, Ginzo menjelaskan kecintaannya terhadap binatang. Sang Master bertanya-tanya pekerjaan apa yang bisa diberikannya dengan keahlian yang dimiliki Ginzo. Saat itulah dua orang anggota Guild datang dan memberitahu tentang penyerangan Kerberos. Tanpa pikir panjang, Ginzo langsung mengambil pekerjaan tersebut. Ketika bertemu Cerberus, Ginzo melihat serigala berkepala 3. Memikirkan dia bisa mengelus ketiganya secara bersamaan. Membuat Ginzo auto bersemangat. Dia menangkap Cerberus yang menerkamnya. Ginzo kemudian mengelus-elus Cerberus dan berhasil menjinakkan hewan tersebut. Dua orang anggota Guild terkejut dengan kemampuan Ginzo yang mampu menaklukkan iblis binatang buas dengan tangan kosong.